wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pernyataan penulis yang menyatakan bahwasannya amalan bisa bertingkat-tingkat, besar kecil tergantung keimanan dan keikhlasan yang ada pada hati orang yang mengamalkannya. Amalan bisa bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil pahalanya. Ini tergantung keimanan dan keikhlasan yang ada dalam hati orang yang mengamalkan tersebut, yang melakukan amalan tersebut. Bahkan kata Syekh di sini, kalau ada orang yang punya niat yang jujur, maka dia bisa mendapatkan pahala amalan dari dia akan mendapatkan pahala dari amalan yang tidak dia kerjakan. Kalau dia punya niat yang ikhlas dan jujur, dia akan mendapatkan pahala dari amalan yang tidak ia kerjakan, selama dia punya niat yang jujur untuk melakukan itu. Ya, dalilnya apa? Jadi gini, ketika seorang ingin melakukan suatu amalan, dia punya niat yang ikhlas, tapi ternyata amalan tersebut tidak jadi dilakukan, maka dia sudah dapat pahalanya walaupun tidak sempat melakukannya. Dalilnya apa? Syekh menyebutkan dalilnya dalam surat An-Nisa 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan rezeki yang banyak dan juga kelapangan di muka bumi. Lalu Allah katakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, lalu menemui kematian, dia udah keluar dari rumahnya nih, menuju, ingin hijrah ke suatu tempat dalam rangka memenuhi perintah Allah, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan akhlaknya, lalu mengalami kematian sebelum sampai ke tempat tujuan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah tetaplah pahalanya di sisi Allah. Jadi walaupun dia tidak sempat melakukannya, tapi karena punya niat yang jujur dan ikhlas, dia dapat pahala dari amalan tersebut. Nah, ini menunjukkan pentingnya apa? Ikhlas dan niat nih. Selama kita punya niat yang jujur, Allah akan berikan pahala. Baru niat saja, apalagi kalau mengerjakannya. Lalu di sini Syekh menyebutkan hadis yang terakhir kita baca, wa fi sahihi marfu'an, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ini, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka dicatat untuknya pahala amalan yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan ada di tempat. Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka dicatat untuknya pahala dari amalan yang biasa ia lakukan ketika sehat atau ada di tempat. Ini gambarannya seperti misalkan kita sudah biasa puasa Senin Kamis, lalu suatu hari di hari Senin, bahkan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita sakit, tidak bisa lagi puasa Senin Kamis, sakitnya lumayan parah. Kalau kita puasa, sakitnya jadi parah, akhirnya tidak puasa. Maka karena kebiasaan kita puasa Senin Kamis dan niat kita jujur, ikhlas, mencari pahala dari Allah, maka kita dapat pahala puasa Senin Kamis.
dapat pahala puasa Senin, Kamis walaupun tidak mengerjakannya. Ya, bayangkan. Ini keutamaan niat. Kalau kita punya niat, maka Allah berikan kita pahala. Nah, begitu juga kalau perjalanan jauh. Contohnya tadi, seperti yang sudah kita bahas, kalau kita pergi safar ke Padang, Pasaman, Pariaman misalkan, untuk safar perjalanan kita, entah perjalanan bisnis kah, perjalanan untuk ketemu keluarga kah. Nah, ketika nyampe di tempat sana, kita tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, sebagaimana Rasulullah tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib kalau lagi perjalanan jauh. Beliau perjalanan jauh cuma sholat rawatibnya satu saja, yaitu sholat sunnah subuh itu, fajar itu 2 rakaat itu saja. Selebihnya beliau tidak melakukan. Nah, kalau misalnya kita pergi ke Padang, Pariaman, Pasaman misalkan, tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib selain subuh, maka kita tetap dapat pahala sholat sunnah rawatib tersebut. Padahal kita tidak melaksanakannya karena kita lagi safar nih, perjalanan jauh, otomatis dengan karena kebiasaan kita sholat rawatib, maka ketika kita safar tidak melakukannya, kita dapat pahala sholat sunnah rawatib. Padahal kita tidak melakukannya. Nah, ini rahmat Allah untuk kita semua, kasih sayang Allah untuk kita semua. Allah membalas kita sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita jujur, ikhlas, Allah balas. Nah, ini ya. Ini pentingnya kita punya niat yang tulus, ikhlas, dan murni untuk Allah. Jelas? Ya, itu ya. Itu gambarannya. Lalu Syekh menyebutkan dalil berikutnya. Hadits dalam Sahih Bukhari Muslim, inna bil madinati aqwaman masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum ay fi niyatihim wa qulubihim wa thawabihim habasahumul udhr. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Bersama kalian dalam hal apa? Niat mereka, hati mereka, dan pahala mereka. Yang menghalangi mereka untuk ikut kalian adalah uzur. Nah, ini Nabi menggambarkan, ini kisahnya tentang orang yang pergi perang, Bapak. Jadi ada sebagian sahabat ini, mereka ingin ikut perang tapi sakit. Entah yang sakit diri mereka atau istri mereka atau keluarga mereka. Seperti Utsman bin Affan, dia tidak ikut perang Badar karena apa? Istrinya sakit. Nah, Nabi menggambarkan di Madinah ada orang-orang yang tidak bisa ikut perang nih. Selama kalian berjalan, selama kalian melewati sebuah lembah, mereka juga bersama kalian. Bersama dalam apa? Niat mereka dan pahala mereka. Artinya walaupun mereka tidak ikut kalian, mereka juga dapat pahala. Ya, karena apa? Niat nih. Apa yang menghalangi mereka tidak ikut kalian? Uzur. Uzur ini ya seperti sakit, seperti yang semacamnya lah. Misalkan orang mau berangkat perang, sakit. Orang yang mau berangkat perang tidak punya kendaraan. Mau berangkat perang tidak punya senjata. Punya kendaraan tidak punya senjata. Bisa perang? Nggak bisa. Ya, harus lengkap semuanya. Badan sehat, peralatan ada. Nah, ini ya. Lalu kata Syekh sini, wa idza hammal 'abdu bil khairi tsumma lam yuqaddar lahu al-'amal kutibat himmatuhu wa niyyatuhu wa kutibat himmatuhu wa niyyatuhu lahu hasanatun kamilah. Jika seorang hamba bertekad melakukan kebaikan lalu ditakdirkan tidak bisa mengamalkannya, dia udah bertekad melakukan suatu kebaikan, amal soleh nih, ternyata Allah takdirkan tidak bisa melakukannya karena ada uzur tadi, maka nih niat dan tekadnya dicatat oleh Allah dan dia dapat kebaikan sempurna. Lihat, kebaikan sempurna karena niatnya, Bapak ya. Nah, ini penting niat makanya. Lalu berikutnya kata ini, wal ihsanu ilal khalqi bil mali wal qawli wal fi'li khairun wa ajrun wa thawabun 'inda Allah walakinnahu ya'bumu thawabuhu bin niyyah
Qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas fa innahu khairun thumma qala wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima farattabal ajral 'azima 'ala fi'li dzalika batigha'a mardatih. Berbuat baik kepada manusia dengan harta, perkataan dan perbuatan ini adalah kebaikan. Itu merupakan perbuatan yang berpahala dan mengandung ganjaran di sisi Allah. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang dengan harta, perkataan maupun perbuatan, itu kebaikan. Yang seperti itu pahala di sisi Allah. Akan tetapi pahalanya bisa besar karena apa? Niat. Karena niat, ya. Dalilnya apa? Syekh menyebutkan dalam surat An-Nisa 114, saya terjemahkan langsung, tidak ada kebaikan dalam pembicaraan rahasia mereka, tidak ada kebaikan dalam hal pembicaraan rahasia mereka kecuali siapa yang memerintahkan untuk sedekah atau memerintahkan perbuatan baik atau mendamaikan antara manusia. Jadi Allah katakan tidak ada kebaikan dalam pembicaraan rahasia mereka, dalam pembicaraan manusia. Karena kita kan ngomong kan nggak mungkin selalu di depan banyak orang kan. Kadang kita ngomong cuma berapa orang gimana. Ngomong istilahnya pembicaraan tertutup, nggak semuanya terbuka kan? Ya tidak. Nggak mungkin kita berbicara terbuka terus. Kadang kita berbicara tertutup. Nah Allah katakan tidak ada kebaikan dalam banyak pembicaraan tertutup mereka. Nggak ada kecuali orang yang melakukan pembicaraan tertutup dalam rangka apa? Memerintahkan sedekah atau perbuatan baik atau ingin mendamaikan di antara manusia. Nah ini ya. Lalu Allah katakan maksudnya tidak ada kebaikan sini. Maksudnya yang ini apa yang seperti memerintahkan sedekah, perbuatan baik atau mendamaikan di antara manusia ini adalah kebaikan. Nah, lalu Allah nyatakan pada ayat setelahnya, kelanjutan ayatnya, siapa yang melakukan itu karena mengharapkan ridha Allah. Siapa yang melakukan itu tuh apa? Kembali kemana? Tadi apa? Sedekah, merintahkan sedekah, berbuat baik dan mendamaikan. Nah, siapa yang melakukan itu karena mengharapkan ridha Allah, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Nah, di sini Allah memberikan pahala yang besar atas perbuatan tadi kalau niatnya apa? Mencari ridha Allah. Nah, ini penting. Niat itu penting, bisa mempengaruhi besar tidaknya pahala kita. Timbul pertanyaan, di sini Syekh menyatakan berbuat baik kepada manusia dengan harta, perbuatan, perkataan adalah kebaikan, pahala di sisi Allah. Tapi menjadi besar karena niat. Berarti kalau berbuat baik tanpa niat, berpahala tidak? Kira-kira saya bantu orang nih, nggak ada niat mencari pahala dong, cuma bantu aja. Kalau lahir dari perkataan Syekh dapat pahala, cuma ini masih tanda tanya. Kayak namanya sesuai dengan hadis kita, innamal a'malu bin niat. Seorang itu amalan itu tergantung niat. Kalau nggak ada niat untuk mencari pahala dari Allah, ya nggak dapat pahala, walaupun dibalas oleh Allah. Jadi begini Bapak, maksudnya begini. Ketika kita misalnya menyaksikan ada orang terluka atau kecelakaan, kita tolong. Ini baik tidak? Nah, kalau kita niat nggak ada niat mencari pahala dari Allah, cuma nolong saja, ya ini dianggap kebaikan, Allah akan balas di dunia. Ya saja dia. Nah ini. Tapi apakah dapat pahala? Dia nggak ada niat untuk ini cari pahala dari Allah. Dapat pahala? Enggak. Maka kalau kita ingin dapat pahala, nolong, niatnya cari pahala dari Allah atau mengharapkan surga Allah. Nah, kalau niatnya seperti itu, nolong dengan niat seperti itu, pertama kita dapat pahala. Kedua, Allah akan membalas perbuatan tersebut di dunia dan di akhirat. Tapi kalau cuma nolong saja, nggak ada niat mencari pahala dari Allah, ya kebaikan, Allah nggak akan melupakan kebaikan kita. Cuma ya dunia saja, nggak dapat pahala akhirat. Jelas ya? Nah, terus bagaimana supaya dapat pahala? Niatkan mencari pahala dari Allah. Saya nolong orang karena ingin mencari pahala dari Allah. Nah, inilah perbuatan yang baik.
Nah, mungkin perkataan ini tidak disukai oleh kaum sufi. Kaum sufi, loh, berarti kamu kalau niatnya begitu pamrih kamu. Beramal karena mengharapkan balasan. Nggak ikhlas itu. Jadi kaum sufi menyatakan gitu, nggak ikhlas. Terus bagaimana seharusnya? Nggak usah mengharapkan pahala karena cinta pada Allah saja. Sekilas masuk akal, tapi sebenarnya keluar dari akal. Ya, kenapa? Ketika kita beramal karena mengharapkan pahala dari Allah, itu tidak bertentangan dengan ikhlas. Karena yang namanya ikhlas bukan berarti beramal tidak mengharapkan pahala. Ikhlas itu artinya mengharapkan balasan dari Allah. Kita beribadahkan Allah dan mengharapkan balasan dari Allah, atau takut siksa Allah. Itu ikhlas. Jadi ketika kita ibadah pada Allah karena mengharapkan pahala, tidak tercela, justru terpuji. Ketika kita beribadah pada Allah karena takut siksa Allah, itu tidak tercela, justru itu terpuji. Dan itulah ibadahnya para nabi. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka para nabi adalah orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan rasa harap dan cemas. Harap apa? Pahala. Cemas? Siksa. Ya, ini berarti ketika kita ibadah mengharapkan pahala, ini terpuji, bukan tercela. Ya, yang tercela itu kalau kita melakukan kebaikan, niatnya dipuji orang atau takut celaan orang. Nah, ini baru tercela. Tapi kalau kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah, ini perbuatan para nabi. Ya, inilah perbuatan seorang muslim yang sesungguhnya. Nah, maka Bapak, ketika kita nolong orang, selain kita ingin membantu dia, niatkan gue cari pahala dari Allah. Ya, hadirkan pada diri kita, saya nolong dia karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini ya, kalau kita nolong demikian, selain kita dianggap melakukan kebaikan, kita juga akan mendapatkan pahala di akhirat. Tapi kalau tanpa niat mencari pahala di akhirat, ya kita dianggap melakukan kebaikan, Allah akan balas di dunia. Artinya apa? Kalau kita suka nolong orang ya, walaupun nggak ada niat cari pahala dari Allah, nanti biasanya apa? Nanti bagaimana pandangan orang lain? Kira-kira kalau kita sering bantu orang susah, pandangan masyarakat seperti apa? Bagus tidak? Oh, bagus nih orang ini, ringan tangan ya. Kalau suka bantu apa? Ringan tangan, dia suka bantu ini. Bagus dia, nanti dipuji, akhirnya kedudukannya di masyarakat ini. Ya cuma itu saja. Kalau kita nggak ada niat cari pahala dari Allah, ya cuma di dunia kita itu saja. Di akhirat ya nggak dapat apa-apa. Ya makanya niat ini menentukan besar atau tidaknya pahala. Maka selalulah kita menghadirkan dalam setiap perbuatan baik kita bahwa kita mencari pahala dari Allah, mencari keridhaan Allah dalam rangka menghindar dari siksa Allah. Nah, itu ya. Nah, Syekh menyebutkan berikutnya. Wa fil Bukhari marfu'an, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha Allahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullahu. Nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah. Hadisnya berbunyi, siapa yang mengambil harta manusia sedangkan ia ingin menunaikannya, membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan siapa yang mengambil harta manusia sedangkan ia ingin merusaknya, menghilangkannya, maka Allah akan menghilangkannya. Saya ulangi, siapa yang mengambil harta manusia sedangkan ia ingin menunaikannya, artinya gini, dia minjam, maksudnya minjam nih Bapak ya, dia minjam uang, dalam hatinya ada niat apa? Ingin membayarnya, ingin menunaikannya. Maka apa buahnya orang seperti ini? Allah akan membantu dia untuk menunaikan hutangnya. Orang berhutang, niatnya membayar, maka Allah akan bantu orang ini untuk membayar hutangnya. Tapi siapa yang mengambil harta manusia sedangkan ia ingin menghilangkan harta tersebut, artinya nggak mau dibalikan, saya ngambil udahlah, minjam ya, nah, setelah itu nggak mau dibalikan, maka apa buahnya? Allah akan merusakkan harta tersebut.
Udah diambil, sekilas oh saya untung nih. Nggak dibalikkan nih, saya udah hutang berapa miliar kah, berapa juta kah, wah, saya nggak perlu bayar ke dia, kabur misalkan gitu. Nah, sekilas untung, tapi nanti akan Allah musnahkan uang tersebut. Ada sebagian orang minjam mobil dengan niat kabur, mobilnya dibawa kabur. Dia kira dengan membawa kabur mobil, wah saya untung nih, bisa dijual, nanti saya dapat uang banyak. Nah enggak, karena Allah katakan siapa yang mengambil harta manusia sedangkan dia bertekad untuk merampasnya, menghilangkannya, bukan untuk membayarnya, maka Allah akan hilangkan itu, Allah akan rusakkan itu. Jadi artinya apa? Walaupun dia sekilas untung dapat mobil dijual, nanti uangnya akan Allah musnahkan. Dengan cara apa? Bisa jadi dibuat sakit-sakitan, sakit parah, sehingga uangnya habis ratusan juta. Dia mencuri mobil misalkan harga 300 juta, langsung Allah balas dengan dikasih sakit-sakitan. Akhirnya dia terus berobat, habis uangnya. Uang penjualan mobilnya habis untuk biaya operasi. Iya, nggak berkah. Ya makanya yang seperti ini, Bapak, orang yang ngambil harta orang lain dengan cara korupsi, nipu, itu hartanya tidak akan berkah, pasti akan Allah musnahkan. Ya kalau misalkan dia di dunia, ya dengan dijadikan mungkin sakit, bangkrut, rumah tangganya hancur dan semacamnya. Nah ini ya, maka jagalah apa yang masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai harta yang kita ini gunakan harta haram, lalu kita belikan makanan, akhirnya kita makan yang haram ya. Maka kata Syekh di sini, fanzur kaifa ja'ala niyatas salihah sababan qawiyan lirizqi wa ada'illahi anhu wa ja'ala niyatas sayyi'ah sababan litalaf wal itlaf. Nah ini, perhatikanlah bagaimana Allah menjadikan niat yang benar, niat yang tulus, ikhlas, sebagai sebab kuat rezeki, mendapatkan rezeki. Dengan niat yang ikhlas, niat yang jujur, itu merupakan sebab kuat mendapatkan rezeki dan sebab kuat Allah membantu kita untuk menunaikannya. Yaitu ya. Dan Allah menjadikan niat yang buruk, niatnya apa tadi dalam hadis? Ngambil, niatnya apa? Dibawa kabur misalkan. Dan Allah menjadikan niat yang buruk sebagai sebab kehancuran. Sebab kehancuran dan menghancurkan harta kita. Nah ini hati-hati ya, niat itu penting. Niat baik, kalau kita punya niat baik akan Allah balas. Tapi kalau tidak punya niat baik akan Allah balas juga ya. Dalam masalah hutang piutang begitu Bapak ya. Jadi kalau seorang berhutang, niatnya ingin menunaikannya. Misalkan orang dia butuh untuk berhutang, dia minjam. Dia dalam hatinya, saya ingin bayar hutang ini. Kalau saya udah mampu, saya akan bayar. Ternyata Allah takdirkan dia sakit, sehingga tidak bisa bayar hutang tersebut. Maka apa yang terjadi pada orang ini? Kata Nabi, addahallahu anhu, Allah akan bantu dia untuk membayar hutangnya. Artinya apa? Suatu saat mungkin ada yang bantu dia, entah mungkin temannya atau mungkin keluarganya, keponakannya, adiknya, dibantu, dibayar. Ini kalau punya niat mengembalikan. Tapi kalau tidak punya niat mengembalikan, akan Allah musnahkan. Nah ini bahaya ya. Maka penting kita punya niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas ya. Lalu berikutnya kata Syekh, nah ini penting banget. Wa kadzalika, kata Syekh, tajrin niyatu fil mubahat wal umuri dunyawiyah. Demikian pula niat ini berlaku pada perkara-perkara mubah dan perkara-perkara dunia. Perkara mubah itu perkara apa? Mubah itu artinya apa? Boleh-boleh saja, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, mubah ya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, tidak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Nah tapi kalau mubah, mau dikerjakan silakan, tidak dikerjakan pun silakan ya. Nah niat ini berlaku juga pada perkara mubah dan juga perkara-perkara dunia. Maksudnya apa? Suatu amalan mubah nih yang boleh-boleh saja, kalau tujuannya baik, maka ini pun dianggap baik, artinya berpahala. Atau perkara dunia bukan ibadah, kalau niatnya untuk kebaikan, ini jadi kebaikan dan berpahala.
Contohnya seperti apa? Syekh menyebutkan sini, fa inna man qasada bi kasbihi wa a'mali dunyawiyah wal 'adiyah al-isti'ana bidzalika 'ala al-qiyam bi haqqillah wa qiyam bil wajibat wal mustahabbat wastashaba adhaniyata salih fi akli wa syurbi wa naumihi wa rahatihi wa makasibihi in qalabat 'adatuhu ibadatan wa barakallahu lil 'abdi fi a'mali wa fataha lahu min abwabil khairi wa rizqi umuran la yahtasibuha wa la taqduru lahu ala bal. Nah ini, siapa yang meniatkan lewat penghasilannya dan perbuatan dunianya dan kebiasaannya, siapa yang menggunakan nih penghasilannya, perbuatan dunia, amalan dunia seperti apa? Jalan-jalan atau misalkan makan, minum, ini kan amalan dunia kan? Atau kebiasaannya. Nah, siapa yang menggunakan penghasilannya, perbuatan dunianya dan kebiasaannya untuk membantunya agar bisa menunaikan hak Allah dan menunaikan kewajiban dan perkara yang disunahkan, dan niat ini terus mengikuti dia dalam makannya, minumnya, tidurnya, istirahatnya, dan penghasilannya, maka kebiasaannya itu berubah menjadi ibadah. Allah pun akan memberkahi hamba terkait dengan amalannya dan dibukakan untuknya pintu-pintu kebaikan, rezeki yang tidak pernah ia sangka dan tidak pernah terlintas dalam kepala, terlintas lewat kepala. Jadi begini Bapak, kalau ada orang ini, Syekh menyebutkan tidur, makan, istirahat. Ada orang misalkan makan ini hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah. Makan tidak makan kita nggak dosa ya. Makan nggak berpahala dan makan juga tidak dosa, kecuali kalau nggak makan kita mati. Nah, itu wajib hukumnya. Tapi kalau kita dalam artian makan yang tidak berpengaruh pada kesehatan kita, ya hukumnya mubah. Boleh-boleh saja, mau makan silakan, tidak makan pun silakan. Nah, ini kan perkara dunia kan, mubah kan. Tapi kalau seorang makan niatnya supaya saya kuat dalam ibadah, supaya saya kuat dalam menunaikan kewajiban, cari nafkah. Cari nafkah ini hukumnya apa? Wajib. Menafkahi anak istri wajib. Nah, kalau seorang makan niatnya supaya kuat cari nafkah, maka makan yang dianggap perkara mubah boleh-boleh saja berubah menjadi jadi ibadah berpahala. Nah ini ya. Atau perkara yang hukumnya sunnah, contohnya seperti apa contohnya? Siwak. Kalau gosok gigi memang itu sunnah, bukan perkara yang mubah. Ini minum kopi ya. Minum kopi. Minum kopi. Nggak ada yang menyatakan sunnah. jangan sampai kita tertipu dengan ucapan sebagian orang minum kopi bisa masuk surga. Nggak ada. Itu hadis dari orang penipu itu apa ya? Minum kopi yang mubah-mubah saja ya. Mau minum kopi silakan, tidak minum kopi pun silakan. Tapi siapa yang minum kopi dengan niat bisa kuat sholat malam hukumnya apa? Sunnah kan? Saya minum kopi niatnya supaya saya dalam sholat malam konsentrasi, biar saya kuat. Maka minum kopinya bernilai ibadah, dapat pahala sunnah. Padahal hukum asalnya apa? Mubah, perkara dunia kan? Tapi karena niat kita jujur untuk melakukan kebaikan, maka minum kopinya jadi berpahala. Jelas ya? Nah, tidur. Tadi minum kopi, begitu juga tidur. Apa hukum tidur? Ya asalnya mubah, mau tidur atau tidak. Mau tidur nggak berpahala, nggak tidur juga nggak dosa. Mubah saja. Tapi kalau seorang tidur, niatnya tadi apa? Supaya saya kuat cari nafkah, maka jadi pahala. Karena cari nafkah hukumnya wajib. Atau saya supaya tidur, supaya nanti bangun malam, supaya sholat malam saya semangat. Nah, ini pun tidurnya jadi berpahala. Jelas ya? Makanya di sini gunakanlah niat kita. Dalam perkara dunia bisa berubah jadi pahala Bapak ya. Bernilai ibadah. Maka penting niat ya. Makanya setiap kita makan ingat kan, saya makan ini semoga supaya saya kuat dalam ibadah, supaya saya kuat dalam belajar. Nanti makannya berpahala. Tapi kalau cuma makan biasa aja, ngilangkan
rasa ini ya nggak dapat pahala apa-apa, walaupun tidak dapat dosa. Cuman kan rugi kan, cuman makan sekedar masuk sini udah, terus setelah itu dibuang. Tapi kalau kita punya niat tadi, saya makan supaya kuat cari nafkah, saya makan supaya kuat ibadah, nanti makannya jadi berpahala. Jelas ya? Nah, orang yang punya niat tadi, nanti yang ada jadi ibadah, kebiasaan jadi ibadah, dan akhirnya apa? Allah akan memberkahi amalannya. Diberkahi itu artinya apa? Diberikan kebaikan yang banyak, ya. Ini kata Syekh, dan dia akan mendapatkan, dibukakan kata Syekh, pintu-pintu kebaikan dan rezeki yang banyak. Lihat tuh, karena niat yang tulus, kita makan niatnya supaya kuat ibadah. Akhirnya apa? Diberkahi oleh Allah, dibukakan pintu kebaikan dan pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka, dan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Loh, ternyata dapat rezeki nggak sangka-sangka. Saya nggak ngira, saya melakukan ini ternyata Allah balas. Nah, ini karena niat yang tulus, ya. Maka penting niatnya, Bapak, ya. Lalu kata Syekh sini, wa man fatatuhu hadhin niyatus shalihah li jahlihi aw tahawunihi fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang hilang darinya niat yang baik ini, niat apa tadi? Mencari pahala dari Allah, menunaikan kewajiban dan semacamnya. Siapa yang hilang darinya niat ini, baik karena kebodohannya atau menganggap remeh, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya. Artinya rugi, Bapak, kalau kita makan cuma niatnya makan saja. Kalau saya makan niatnya supaya kuat cari nafkah, saya makan supaya niatnya kuat ibadah, saya makan supaya kuat membantu orang lain. Nah, kalau kita seperti itu, kita dapat pahala banyak. Tapi kalau kita nggak punya niat seperti itu, ya sudah, lewat begitu saja. Jelas ya? Maka disekuatkan sini Syekh menyebutkan fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innaka lan ta'mala amalan tabghi bihi wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik. Dalam hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya tidaklah engkau melakukan suatu amalan yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahalanya. Kalau kita melakukan suatu amalan, niatnya mencari wajah Allah, bisa masuk surga, melihat Allah, maka kita akan dapat pahala sampai makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Jadi ketika kita ngasih makan nafkah istri, walaupun 1 sendok, Nabi menunjukkan makanan yang diletakkan di mulut istrimu, 1 sendok. Niatnya cari pahala dari Allah. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Itu kalau 1 sendok. Maka bagaimana kalau 1 piring? Maka semangat, Bapak, ya. Jadi hadirkan pada diri kita niat untuk melakukan kebaikan. Amalan mubah kalau diniatkan untuk melakukan kebaikan itu jadi berpahala dan dapat ganjaran. Ya, mungkin ini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita menyelesaikan hadis yang 1-2 ini, lalu kita bisa masuk hadis ke-3. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.